rasanya air mata yang menetes di pipi istri Indra Bekti Adila Jelita saat preskon Senin lalu. Belum padam pula kemarahannya pada lelaki berinisial LGA yang tiba-tiba muncul menghantam reputasi suaminya. Kemarin guncangan hebat kembali datang dari pengakuan pria berinisial RP. Sontak saja reputasi sang suami yang sudah separuh koyak oleh pengakuan LGA kembali runtuh. RP yang mengaku mengenal Inbek sejak tahun 2010 itu rupanya tak kuasa menahan luka batin yang lama ia pendam. Seolah mendapat angin, pasca pengakuan LGA mencuat, kemarin ia memberanikan diri melaporkan Inbek ke Polda Metro Jaya atas kasus serupa terkait pelecehan seksual yang pernah dialaminya selama kurun tahun 2010 hingga 2015. Di hadapan awak media ditemani pengacaranya sambil terus terisak, RP sesumbar bersumpah pernah dilecehkan Inbek berkali-kali. 2010 dulu awal kejadiannya, begitu saya nyampe rumah dia, saya masuk kamar dia, tiba-tiba dia ngunci pintu, dia ngambil hand body. Saya demi Allah, demi Rasulullah, Pak Indra Bekti melecehkan saya di kamar dia. Lantas mengapa RP baru sekarang laporkan Indra Bekti? Saya nggak berani ngelapor karena ada yang pihak dari Indra Bekti ngancam saya, Pak. Saya mau dibunuh sama Indra Bekti. Oke. Kapan itu kejadiannya, ancaman yang saya mau dibunuh sama Indra Bekti, sama ada orang kemarin tahun 2013 terakhir. Saya mau dibunuh sama Indra Bekti, makanya saya nggak berani ngelapor. Terus tiba-tiba saya diancam seperti itu, ya udah saya nggak berani melapor. Nah kebetulan ada korban lagi selanjutnya, makanya saya sekarang berani melapor. Alasan takut karena ancaman pembunuhan yang dituding RP jelas kian mencengangkan. Mungkinkah setega itu Inbek meneror RP? Lalu mengapa selama itu, yakni sejak 2010 hingga 2015, RP bertahan memendam jeritan batin karena dilecehkan? Kenapa saya mau? Karena dia menjanjikan terus, dia menjanjikan saya ingin menjadi seorang entertainer, tapi hasilnya nggak ada. Dia sering nelpon saya, sering SMS saya, sering nyuruh saya main ke rumah. Akhirnya saya dilecehkan seperti ini. Tahun 2015-2014 ini terakhir. Di pihak lain, kubu LGA seolah merasa makin mendapat angin atas pelaporan balik pihak Inbek. Kita sudah melaporkan Gigi atas pencemaran nama baik dan laporan kami sudah diterima. Pencemaran nama baik kan terjadi apabila yang kami sampaikan tidak benar. Harusnya nanti polisi kalau memeriksa kami terkait laporan yang disampaikan Pak IB, dia akan memeriksa semua rekaman yang kami sampaikan. Kemudian juga chatting semua yang kami sampaikan. Jadi dia itu sedang membuka boroknya sendiri karena kami yakin itu semua asli. Saya sudah ada banyak bukti juga dan saya sangat saksi juga ada, bahkan salah satu seorang artis juga membenci dia. Secara hukum apakah seorang gay itu salah ya? Saya nggak tahu. Saya bukan gay, tetapi saya juga nggak bisa melihat kemudian orang yang tidak bersalah kemudian dihukum. Kita baru mengetahui bahwa kita harus mengantisipasi secara agama. Kita tentu yang mengantisipasi yang namanya LGBT. Ketika Indra juga mengatakan kasus ini sudah dilaporkan kepada polisi, ada lip compression di bibirnya. Lip compression ini menunjukkan Indra merasa bahwa ketika lapor polisi, masalah ini pun nggak selesai, belum tentu selesai. Di balik pengakuan LGA dan RP terkuak fakta tentang fenomena LGBT alias lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Pro kontra pun mencuat. Benarkah ada pelecehan terkait pengakuan LGA dan RP? Atau sebaliknya kasus tersebut bukti dari banyaknya fenomena orientasi seks yang menyimpang semata? Lantas apa kata Abimanyu, pakar telematika terkait rekaman yang beredar? Ya, kalau kita ngomongnya secara telematika, emang ini bukan direkam oleh pihak ketiga, tapi ini pihak kedua. Pihak keduanya adalah ya pihak salah satu dari situ. Dalam hal ini ya jelas pihaknya ini adalah pihak yang satu namanya Gigi ya. Mengenai isi rekaman tersebut, mau itu asli, mau itu tidak, intinya tidak ada pelecehan seksual. Lantas akankah Adila Jelita terus tegar meski diguncang badai hebat bertubi-tubi? Saya marah, saya kesel, saya sedih. Karena ini udah merugikan buat saya, buat anak-anak saya. Terutama buat orang yang saya cintai. Ini nggak ada sangkut pautnya dengan kalian, nggak ada sangkut pautnya dengan manusia itu yang bernama Gigi.
ada respon yang terlihat sangat kaget ya dari si istri ya. Dia mau melakukan apapun, dia mau mengeluarkan video sekalipun, mau apapun, saya tetap saya apa adanya. Nggak ada itu yang namanya pisah ranjang itu. Tadi saya lihat dengar bahwa katanya Indra Bekti pisah ranjang. Kalau kita lagi suruh-suruhnya ya Bun ya, kita lagi hot-hotnya ya Bun. Amin. Ketika Indra Bekti juga mengatakan kita kan masih sayang ya, nanti kita masih cinta-cintaan. Ada respon yang unik dari si istri, yaitu tangannya tuh gulung ke atas ya. Ketika tangan itu menggulung baju ke atas, ini sebenarnya adalah respon stres berat yang lebih menuju ke agresi, tapi agresi terpendam. Rasa kemarahan yang sangat sampai si istri itu sampai harus menggulung bajunya untuk seperti dalam tanda kutip gini, awas kamu ya kalau macam-macam lagi sama aku gitu ya. Dari LGA lanjut ke RP ya, dan Indra Bekti dengan tudingan yang sama. Pelecehan yang baru dilaporkan sekarang ini dan juga menerima ancaman dan percaya dengan janji manis untuk bisa menjadi seorang artis. Terlepas dari apapun permasalahan yang sekarang ini terjadi, marak yang terjadi, tidak menjadi hakim akan permasalahan ini, tapi buat saya sih ya ada baiknya mungkin bisa diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan. Kalau kita mau mengangkat derajat kita, tidak dengan cara menjatuhkan derajat orang lain, itu saja. Dan mudah-mudahan tidak ada motif di balik semua kasus ini dan pure atas pelaporan pribadi. Tidak ada siapa yang ingin menggendong atau tidak ingin dalam sebuah kasus ini, dan tidak ada yang ingin menunjukkan dirinya akan popularitas dalam sebuah ini. Toh nyatanya di blur juga dalam sebuah tayangan ya. Oke, baik. Dan yang pasti kita masih punya berita dari selebriti yang lainnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Obses.